Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua, saudara yang terkasih, yang setia untuk melihat dan menonton Sapa Renungan hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita semua tahu lagu sekolah minggu atau anak-anak yang mengatakan tentang K, A, S, I, dan H, kasih. Sebuah kata yang sederhana tetapi memiliki makna yang sangat dalam, yang sangat luas, di mana kata ini menunjukkan perbuatan seseorang terhadap orang lain. Meskipun hanya 5 huruf saja, tetapi makna yang mengandung dalam kata itu sangatlah luas. Ketika kita berbicara tentang kasih, saudara-saudara yang terkasih, itu tidak akan pernah ada habisnya. Karena apa? Seseorang mengingat orang lain, perbuatan orang lain, apakah dia pernah berbuat kasih kepada kita? Ketika ada orang lain berbuat kasih kepada kita, justru itu akan mengenang. Ketika kita juga berbuat kasih kepada orang lain, itu juga bisa menjadi teladan. Karena kasihlah orang dapat mengingat tentang hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Dan inilah adalah menjadi buah iman kekristenan ketika Yesus Kristus telah menyelamatkan orang dari keberdosaan dan dia menyatakan kasih-Nya yang daripada Allah Bapa. Dan begitu juga kepada kita manusia diajarkan untuk hidup berbuat kasih seperti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan apa yang telah disuarakan melalui naskotbah kita pada saat ini, di mana kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Berbicara tentang kasih, saudara-saudari yang terkasih, teman saya pernah cerita kepada saya bahwasanya ada bosnya yang memang sangat galak dan dia adalah seorang Kristiani. Lalu teman saya menceritakan bagaimana karakter bosnya itu kalau sudah marah dia mengamuk, dia bahkan sering memecat anggotanya ketika ada kesalahan daripada anak buahnya. Dia juga lantang, dia juga melabrak habis-habisan daripada anggotanya, bahkan pernah juga berkata kasar. Lalu teman saya mengatakan padahal bos saya itu seorang Kristiani dan dia juga aktif dalam pelayanan, tetapi kenapa tidak ada kasih di dalam dirinya? Dari cerita tersebut kita bisa menangkap Bapak Ibu sekalian bagaimana setiap orang itu ketika disentuh dengan sebuah kasih, perbuatan kasih, perkataan kasih, maka semua hasilnya itu akan baik. Maka dia akan dikenang menjadi orang yang bisa menjadi teladan bagi orang banyak. Dan inilah yang ingin disampaikan nas kita pada saat ini, bagaimana setiap orang Kristiani yang sudah diselamatkan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib membawakan kasih kepada semua manusia. Dan itulah yang diajarkan kepada kita di dalam Matius 22, bagaimana setiap orang itu harus mampu mengasihi orang lain seperti mengasihi dirinya sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih adalah elemen salah satu yang paling terpenting dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkan kasih itu sangat berharga. Untuk meluangkan kasih itu kepada orang lain itu sangat sulit. Tetapi bagaimana niat kita itu untuk mengasihi orang lain itu tersampaikan dengan baik. Tidak perlu dalam perbuatan saja, tidak perlu di dalam perkataan saja, tetapi bagaimana juga kita mendoakan orang lain itu juga termasuk buah daripada kasih. Oleh karena itu sifat
daripada orang Kristiani yang sudah terselamatkan oleh kematian Yesus Kristus harus mampu menunjukkan kasih yang besar. Bagaimana kasih Allah itu bisa tersampaikan kepada seluruh umat manusia. Selamat menerima kasih daripada Allah dan selamat menjadi pelaku pembawa kasih, pembawa damai bagi orang lain, supaya tidak hanya kita yang terselamatkan di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami sampaikan Tuhan atas kehadiran-Mu yang telah memberikan kasih pada kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh sampai Tuhan pada saat ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk mampu menjadi pelaku firman yang mampu berbuat kasih, yang mampu mengasihi satu sama lain, sehingga nama-Mu semakin termulia Tuhan di surga atas perbuatan kasih yang boleh kami berikan kepada orang lain. Ajarlah kami Tuhan supaya tidak mendatangkan perselisihan, tetapi kami mau membawa damai Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan, seperti apa yang diajarkan Engkau melalui renungan kami pada saat ini. Bapa yang baik, setiap pergumulan kami Tuhan, kami percaya Engkau mengutus orang-orang yang mengasihi kami untuk menolong kami, dan Engkau memakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk mengasihi orang lain. Terimalah doa dan permohonan kami hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.